Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan, terkhusus kelas 8 MTSPM. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan kelancaran. Oleh karenanya ada baiknya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran, kemanfaatan, keberkahan oleh Allah. Al-Adniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, melanjutkan pembelajaran yang terdahulu. Kita lanjutkan pembahasan kali ini tentang akhlak tercela. Yang pertama yakni hasad. Hasad, hasud atau dengki atau iri hati itu apa? Hasad merupakan perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi perasaan seseorang yang tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat atau orang lain senang itu enggak. Perasaan seseorang itu tidak senang. Kenapa kok tidak boleh? Karena antara orang yang satu dengan yang lain itu sudah pasti mendapatkan nikmat yang berbeda-beda dan itu takarannya juga pasti berbeda. Lah, kenapa kok tidak boleh melakukan hasud atau iri hati atau dengki? Karena apa? Perbuatan ini merupakan perbuatan yang dicontohkan pertama kali oleh namanya iblis. Iblis zaman dulu ketika penciptaan Nabi Adam atau Adam diciptakan itu juga sudah melakukan namanya dengki atau iri. Sehingga disuruh sujud oleh Allah, si iblis itu membangkang. Padahal malaikat pun itu sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini yang dimaksud adalah sujud hanya sujud penghormatan, bukan sujud dalam arti menyembah. Nah, jadi disuruh sujud aja nggak mau, suruh menghormati Adam aja nggak mau. Karena apa? Karena merasa iri dan merasa lebih baik dari Nabi Adam, hingga dia bilang ana khairum minhu, saya itu lebih baik dari Adam. Kenapa dikatakan lebih baik? Katanya khalaqtani minar, katanya gitu. Allah itu menciptakan aku dari api, katanya. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Nabi Adam cuma dari saripati tanah, katanya gitu. Nah, itu oleh karenanya untuk selanjutnya kita tidak boleh meniru perbuatan namanya iblis. Oke. Dilanjutkan tentang ciri-ciri perilaku hasad. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang iri atau dengki atau hasud? Yang pertama, adanya perasaan kebencian dan permusuhan. Seseorang yang hasud, orang yang iri pasti benci sama orang lain. Pasti kepingin memusuhi orang lain. Yang kedua, perasaannya tinggi diri.
menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Seperti tadi iblis itu menganggap dirinya lebih mulia dari Nabi Adam, ya kan? Yang ketiga, selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. Jadi tidak kepingin tersaingi. Padahal Bapak tadi sudah bilang nikmat seseorang atau jatah seseorang itu dikasih sendiri. Yang keempat, hasad dapat timbul oleh sebab dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan kepada sesama hamba Allah. Bahkan hanya untuk memuji seseorang pun aja atau melihat kebaikan seseorang pun aja itu medit atau kikir. Nah, ini sudah pasti kalau sudah didasari seperti itu, seseorang itu pasti hasud, iri. Jadi menganggap dirinya lebih baik. Pokoknya harus aku yang paling baik, itu namanya ciri-ciri hasud. Lah, kenapa tidak boleh? Karena akan mendapatkan dampak negatif. Yang pertama, bagi diri sendiri, seseorang yang hasud itu pasti tidak tenang. Perasaannya pasti tidak tenang, gundah aja. Karena apa? Secara otomatis nggak mampu mensyukuri nikmat yang ada dalam dirinya. Tidak mampu mensyukuri apa yang telah didapatkan atau yang ada pada dirinya. Yang dilihat hanya orang lain aja. Makanya kalau pesannya orang-orang dulu, lihatlah orang lain itu jangan lihat ke atas, tapi lihat yang di bawah kita. Karena apa? Kalau melihat yang di atas kita aja, itu nanti perasaannya pasti tidak tenang, tidak puas, tidak bersyukur dan lain sebagainya. Padahal yang di bawah kita masih banyak. Yang nomor 2, merusak amal kebaikan dan menjadi orang muflis atau bangkrut. Kenapa? Karena seorang yang iri itu pasti kebaikan yang dimiliki itu menjadi tidak baik semua. Positif thinkingnya hilang, berbuat baiknya juga nanti hilang, memaafkan orang lain juga nanti hilang gitu. Karena apa? Karena didasari iri. Kalau sudah iri, semuanya pasti hilang. Makanya Nabi itu mengibaratkan seorang yang hasud itu seperti api yang membakar kayu bakar. Kenapa kok diumpamakan seperti itu? Iya, karena amal kebaikan seseorang, jika seseorang itu iri sama orang lain, itu seakan-akan amal kebaikannya akan hilang semua. Yang kemarin-kemarin ahli sodako jadi hilang, kemarin-kemarin yang khusyuk hatinya jadi tidak khusyuk, kemarin-kemarin yang mampu atau pandai bersyukur jadi tidak bersyukur dan lain sebagainya. Nanti amal kebaikan seseorang itu menjadi hilang atau rusak. Makanya menjadi muflis karena bangkrut. Karena kemarin-kemarin menjadi orang baik menjadi orang yang buruk, kan begitu. Yang selanjutnya, memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Sudah pasti orang yang iri itu pasti banyak musuhnya karena tidak disukai teman. Yang keempat, banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat karena memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Orang ini kok gini, orang ini kok punya itu, aku kok enggak, dan lain sebagainya. Dia bisa kok aku enggak. Itu kan itu menyia-nyiakan waktu atau yang tidak bermanfaat. Sedangkan bagi orang lain, dampaknya adalah satu, akan menimbulkan permusuhan dan renggangnya tali persaudaraan secara otomatis itu. Yang nomor 2, kehidupan di masyarakat kurang harmonis. Ya, karena tidak terjalin dengan rasa ukhuwah, otomatis di lingkungan masyarakat juga akan saling curiga mencurigai, saling iri, saling dengki, saling hasut
tetangganya punya ini nggak tenang, punya ini kepingin, dan lain sebagainya. Jadi kurang harmonis. Yang nomor 3, muncul rasa dendam antar masyarakat. Nah, sudah pasti. Yang keempat, timbul tipu daya yang buruk terhadap sesama manusia. Nah, itulah kenapa hasud itu dilarang. Yang terakhir, melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Secara otomatis, karena orang yang iri itu sudah pasti negatif thinking. Kalau sudah negatif thinking, pasti tidak percaya terhadap orang lain. Lah, bagaimana cara menghindari perilaku hasad itu sendiri? Yang pertama, sudah pasti kita mensyukuri nikmat. Kita harus pandai-pandai bersyukur. Apa yang kita miliki disyukuri. Kita bisa makan nasi, di luar sana banyak orang yang tidak bisa makan nasi. Kita bisa tidur di atas bantal, di luar sana banyak yang tidak bisa tidur di atas bantal, bahkan hanya beralaskan tikar di pinggir jalan dan lain sebagainya. Kita punya baju bagus, layak pakai, di luar sana banyak yang tidak bisa punya dan pakai baju yang layak pakai, bajunya compang-camping dan lain sebagainya. Yang kedua, berusaha menyenangkan orang lain. Kenapa? Karena kita mumpung masih hidup, ya belajar, berusaha bagaimana menyenangkan orang lain dengan berbagai cara. Kalau nggak bisa pakai uang, ya pakai pikiran. Kalau nggak bisa pakai pikiran, pakai tenaga dan lain sebagainya. Pokoknya berusaha menyenangkan orang lain. Yang ketiga, bersikap rendah hati. Jadi tawaduk, kemarin pembahasan tawaduk sudah ada ya. Yang keempat, memohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad. Jadi meminta perlindungan dari Allah. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang hasad. Yang selanjutnya, mengembangkan sifat qanaah, dalam arti menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya. Jadi menerima kenyataan hidup, berusaha merasa cukup dan lain sebagainya, itu di situ. Kalau sudah merasa cukup, pasti kita tidak bisa atau tidak mempunyai sifat iri dan dengki. Yang terakhir, menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apapun nikmat yang kita terima, makanya kita harus syukuri, tidak boleh iri kepada nikmat yang diberikan kepada orang lain atau yang diterima orang lain. Kita tidak boleh iri karena nikmat yang satu dengan nikmat yang lain itu sudah pasti ada pertanggung jawabannya. Semoga kita semua terhindar dari perilaku hasad ini, dan kita bisa senantiasa menjadi umat yang bersyukur, menjadi umat yang qanaah dan senantiasa tawadhu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di dunia hatta nanti kita bisa berjumpa di surganya Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah penjelasan singkat dari Bapak tentang perilaku hasud. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan nakal di rumah, tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.